Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya di mata kuliah SPT, struktur perkembangan tumbuhan ya. Kayak kemarin Anda sudah mempelajari mulai dari sel tumbuhan ya. Anda kemarin mempelajari sel tumbuhan, mempelajari karakteristik dari sel tumbuhan. Anda sudah pelajari bahwa pada sel tumbuhan itu ada beberapa organel atau bagian yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Ya, di antaranya kemarin Anda mempelajari tentang dinding sel. Ya, jadi dinding sel itu menjadi bagian dari sel tumbuhan yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan begitu ya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian kemarin juga ada mempelajari ada beberapa organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Di antaranya ada plastida ya. Di antaranya ada plastida. Nah, plastida ini bermacam-macam. Salah satu contoh dari plastida itu ada yang kita sebut dengan istilah kloroplas. Ya, kloroplas yang berfungsi sebagai tempat asimilasi atau tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Oke, selain kloroplas ada juga kromoplas, ada elaioplas, ya, ada amiloplas dan plastida yang lain. Nah, ini biasanya plastida ini kan dia berdiferensiasi tergantung dari organnya ada di mana gitu ya. Plastida yang ada di daun biasanya berdiferensiasi menjadi kloroplas. Plastida yang ada di akar ini biasanya berdiferensiasi menjadi amiloplas. Ya, plastida yang ada di bunga ya atau buah itu biasanya berdiferensiasi menjadi kromoplas ya. Kalau kromoplas biasanya selain warna hijau ada yang kuning, ada yang merah ya. Yang paling mudah contohnya misalkan pada buah cabai ya atau buah tomat yang sudah matang itu kan berubah warnanya menjadi merah begitu ya, menjadi merah, menjadi orange. Apa penyebabnya? Itu disebabkan oleh plastida kloroplas yang berdiferensiasi berkembang menjadi kromoplas ya. Ya, jadi ada plastida ya, salah satunya plastida, kemudian organel yang lainnya itu juga ada ya yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Oke, kemudian kemarin juga Anda mempelajari tentang benda-benda ergastik ya. Benda-benda ergastik atau komponen non protoplasmik, benda mati yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Ada kalsium oksalat begitu ya. Ada butir protein, ada butir pati. Hasil fotosintesis itu merupakan salah satu contoh dari benda-benda ergastik yang bisa ada pada sel tumbuhan. Ya, ini juga membedakan dengan sel hewan ya. Nah, kemudian di bagian akhir dari pembahasan mengenai sel, ya kemarin Anda mempelajari tentang pembelahan sel tumbuhan. Ya, pembelahan sel tumbuhan itu sebetulnya kalau misalkan kita bandingkan prosesnya ya proses tahapan-tahapan pembelahannya ada profase, metafase, anafase dan seterusnya itu sama begitu ya antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Cuman mekanisme ketika membentuk sel anakan ya sel terbagi menjadi dua bagian itu yang berbeda antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Ya, Anda sudah paham bahwa pada sel tumbuhan memiliki dinding. Dinding itu terbuat dari selulosa. Selulosa itu kaku ya atau rigid. Sehingga tidak mungkin dinding sel itu melekuk ke dalam membentuk plat pembelahan seperti halnya pada sel hewan. Kalau sel hewan kan memiliki membran ya, tidak memiliki dinding sel. Membran sel sangat fleksibel
ya, sangat fleksibel sehingga bisa melakukan invaginasi atau melakukan ke dalam membentuk plat pembelahan. Nah, hal ini tidak terjadi pada sel tumbuhan, gitu ya, karena memiliki dinding sehingga mekanisme atau cara proses pembelahannya terutama ketika menghasilkan dua sel anakan ini agak sedikit berbeda, gitu ya. Jadi kalau pada sel tumbuhan ya, kalau Anda lihat lagi gambarnya, ketika sel sudah pada tahapan akhir pembelahan, fase pembelahan, itu akan terbentuk vesikula-vesikula di bagian tengah sel. Jadi setelah intinya terbagi menjadi dua, intinya berada pada dua kutub yang berbeda, ya, inti berada pada dua kutub yang berbeda. Maka di tengah-tengah nanti akan terbentuk vesikula-vesikula atau organel sel diselimuti oleh membran tunggal. Di dalamnya ada bahan pembentuk dinding sel yang baru. Ya, ada bahan pembentuk dinding sel yang baru. Ya, selulosa. Nah, di situ berkumpul banyak vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh aparatus Golgi atau diktiosomnya. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan si vesikulanya semakin banyak, maka bersatu dan membentuk nanti dinding sel yang baru. Ya. Nah, dinding sel yang pertama kali terbentuk itu yang kita sebut dengan dinding lamela tengah, gitu ya. Dinding sel yang pertama kali terbentuk itu yang kita sebut dengan dinding lamela tengah. Nah, kemudian dinding lamela tengah ini bisa mengalami penebalan, membentuk dinding primer, ya, kemudian membentuk dinding sekunder, gitu ya. Jadi dinding lamela tengah yang pertama kali terbentuk ini bisa mengalami penebalan, membentuk dinding primer dan dinding sekunder, gitu ya. Nah, kemudian yang ingin Bapak sampaikan kembali di situ bahwa dinding sel itu tidak rapat ya. Dinding sel itu tidak rapat. Ada celah besar, ada celah kecil. Celah besarnya kita sebut dengan istilah noktah, kemudian celah kecilnya kita sebut dengan istilah plasmodesmata. Ya, dan itu terdapat pada dinding sel yang terbentuk. Ya, terdapat pada dinding sel yang terbentuk. Nah, keberadaan celah besar atau noktah dan plasmodesmata ini penting bagi sel, gitu ya. Sel yang satu dengan sel yang lain, ya, sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lain pada sebuah jaringan itu kan saling berkomunikasi, ya, masih dimungkinkan saling berkomunikasi antara sel yang satu dengan sel yang lain. Nah, kenapa dimungkinkan? Ya, ada komunikasi antara sel yang satu dengan sel yang lain karena tadi ada struktur celah, ya, atau noktah dan juga plasmodesmata, gitu ya. Celah halus yang bisa dilalui oleh retikulum endoplasma, plasmodesmata itu, ya. Oke, kemudian itu terkait dengan pembelahan sel, ya. Selanjutnya kemarin Anda mempelajari jaringan pada tumbuhan. Kalau kita klasifikasikan, ya, kalau kita klasifikasikan kemarin, ya, jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Jadi kalau kita bedakan, klasifikasikan berdasarkan perkembangannya, ya, jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa. Gitu ya. Jadi meristem dan jaringan dewasa. Itu kalau kita kelompokkan berdasarkan perkembangannya. Gitu, ya. Nah, jaringan dewasa berasal dari mana? Jaringan dewasa berasal dari meristem. Gitu ya. Jadi meristem itu nanti akan berkembang, berdiferensiasi menjadi sejumlah jaringan dewasa. Jaringan dewasa apa saja? Ada parenkim, kolenkim, sklerenkim, ya. Kemudian ada berkas pembuluh angkut, silem, flum, kambium. Nah, itu semua adalah jaringan dewasa, ya. Jadi jaringan-jaringan yang barusan Bapak sebutkan itu adalah jaringan dewasa yang pada awalnya meristem. Semua berasal dari meristem, ya. Nah,
Meristem juga dibedakan, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau meristem primer dia langsung berkembang dari embrio, gitu ya. Jadi kalau meristem primer berkembang langsung dari embrio. Anda sudah paham kan sebelumnya bahwa tumbuhan itu, terutama tumbuhan tinggi begitu ya, tumbuhan itu kan berasal dari perkecambahan biji. Jadi tumbuhan atau individu baru dia berkembang dari perkecambahan biji. Jadi ketika biji berkecambah, ya ketika biji mengalami germinasi atau perkecambahan, maka semua jaringannya adalah meristem. Semua jaringannya adalah meristem, belum mengalami diferensiasi. Belum ada parenkim, belum ada kolenkim, belum ada sklerenkim, dan jaringan dewasa yang lainnya. Semuanya masih seragam. Semuanya masih sama meristem. Gitu. Jadi itu meristem primer, dia berkembang dari jaringan embrio. Kalau meristem sekunder, dia berkembang dari jaringan yang sudah dewasa. Jadi nanti ketika meristem ini berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa, masih ada menyisakan jaringan yang sifatnya masih meristematik sama dengan meristem, tapi posisinya dia adalah jaringan dewasa. Tapi dia meristem secara karakteristik, dia meristem seperti kambium. Kambium itu meristematik, ya, tapi dia jaringan dewasa begitu ya, yang berkembang dari meristem juga kambium. Nah, kalau kambium itu contoh dari meristem sekunder, gitu ya, meristem sekunder. Oke, kemudian ini ada gambar, ya, Anda bisa melihat ya gambarnya dengan jelas, begitu ya. Ini penampang membujur, ya, penampang membujur dari bagian apex tanaman jawer kotok atau koles, ya. Jadi Anda bayangkan ini adalah bagian apex atau ujung dari tanaman koles atau jawer kotok. Ya, sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan bahwa meristem ini pada organ itu biasanya ada di bagian apex atau ujung. Bisa batang, bisa akar, gitu ya. Ini Bapak ambil contoh pada apex atau ujung organ batang. Ya, karena ini di bagian ujung, kita asumsikan bahwa jaringan yang menyusun bagian-bagian tubuhnya ini adalah meristem. Dan dari gambar ini Anda bisa mengidentifikasi atau mengenali karakteristik dari meristem. Gitu. Ya, contohnya misalkan di sini ya. Anda bisa lihat kursor kan ya? Anda bisa lihat kursor yang Bapak gerakan? Nah, yang ini yang Bapak bulati. Ya. Ini adalah jaringan meristem. Coba Anda perhatikan ada butir-butir berwarna ungu kan ya? Ada butir-butir berwarna ungu. Oke, ada yang bisa mengidentifikasi itu bagian apa yang butir-butir berwarna ungu itu? Itu adalah inti selnya. Ya, itu adalah inti selnya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini pada jaringan meristem terutama inti selnya itu kelihatan. Ya, karena kan yang namanya inti itu tidak setiap saat ada ya. Inti sel itu akan muncul ketika sel akan membelah. Anda sudah pelajari kan bahwa salah satu karakteristik dari meristem dia sangat aktif membelah. Ini buktinya, ya. Jadi inti selnya muncul atau ada bisa diidentifikasi ketika kita melihatnya di bawah mikroskop, ya. Kemudian selain itu juga, ya, kalau kita lihat proporsi antara ukuran sel dengan ukuran inti ini tidak terlalu jauh berbeda. Itu juga menjadi salah satu karakteristik ciri dari jaringan meristem. Jadi ukuran inti dengan ukuran selnya itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda karena memang selnya belum berkembang, belum mengalami pemanjangan, ya, belum berdiferensiasi sehingga antara ukuran inti dengan ukuran selnya itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda. Perbandingannya boleh jadi 2:1 atau 3:1 begitu ya, 1 inti kemudian 3 bagian sel. Itu kalau kita berbicara proporsi ukuran inti dengan selnya. Jadi tidak terlalu jauh.
Itu ciri dari jaringan meristem yang lain, ya. Belum berdiferensiasi, jadi belum ada di sini parenkim, kolenkim, sklerenkim, belum ada karena masih seragam. Kemarin dikatakan bahwa jaringan sel yang menyusun jaringannya itu bersifat isodiametris. Jadi diameter itu kan ukuran ya, diameter itu ukuran. Jadi ukurannya itu hampir iso itu sama, ukurannya sama gitu ya. Karena memang belum mengalami diferensiasi. Gitu ya. Itu ciri yang lain dari jaringan meristem. Protoplasnya masih banyak, vakuolanya kecil-kecil dan tersebar gitu ya. Nanti kita akan melihat vakuolanya kecil dan tersebar. Oke. Nah, kemarin juga sempat Bapak sampaikan ya terkait dengan meristem. Jadi meristem ini kan akan berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa. Tapi kalau kita perhatikan di sini, meristem itu ada yang di bagian luar, di posisinya di sini. Ada yang di tengah dan ada di bagian dalam. Nah, posisi ini yang nanti akan menentukan dia akan berdiferensiasi menjadi apa. Gitu ya. Sehingga kemarin dibedakan meristem itu. Ada meristem protoderm, ada meristem dasar, dan ada meristem prokambium. Coba Anda perhatikan di sini ya. Protoderm di luar posisinya, prokambium di tengah, gitu ya. Di bagian dalam kalau prokambium. Kemudian ground meristem atau meristem dasar ini di sebelah dalam protoderm. Di bagian luar protoderm, kemudian di sebelah dalamnya ada ground meristem atau meristem dasar, dan di bagian paling dalam ini ada prokambium. Semuanya meristem. Dibedakan menjadi proto, prokambium, dan ground meristem karena posisinya. Ya, untuk membedakan saja. Kenapa dibedakan? Karena posisi ini menentukan diferensiasi lebih lanjut nanti dari jaringan meristem tersebut. Gitu. Nah, ini peta diferensiasinya gitu ya. Jadi dari apikal meristem, meristem yang ada di bagian apex, ujung, akar maupun batang, tadi ya bisa kita bedakan menjadi 3 berdasarkan posisi atau letaknya pada organ. Protoderm, meristem yang ada di bagian paling luar, ground meristem atau meristem dasar di sebelah tengah, dan prokambium di sebelah dalam. Nah, nanti dia akan berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa yang berbeda. Coba Anda perhatikan di sini, parenkim, kolenkim, epidermis, ya, kemudian sel penjaga stomata, kemudian ada flum, xilem, kemudian di bawah flum ini adalah sel-selnya atau unsur-unsurnya ya, ada buluh tapis, sel pengiring, serat, ya, xilem ini ada trakea, trakeid, ya. Nah, yang di bawah ini yang Bapak tunjukkan dengan kursor, ini semua adalah jaringan dewasa yang berkembang dari meristem. Itu ya, yang berkembang dari meristem. Protoderm tadi kan posisinya di luar, nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa epidermis. Bisa epidermis, bisa rambut akar, bisa sel penjaga stomata, karena sel penjaga stomata juga menjadi bagian dari epidermis gitu ya. Kalau ground meristem atau meristem dasar nanti akan berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa parenkim. Bisa juga kolenkim, termasuk sklerenkim. Prokambium nanti akan berdiferensiasi menjadi xilem, flum, ya, termasuk kambium. Jadi beda ya, prokambium dengan kambium beda. Kalau prokambium ini meristem, kalau kambium jaringan dewasa. Karakteristiknya mah sama gitu ya, karakteristiknya sama ya. Nah, ini juga kemarin di kuis ada kan ya salah satu pertanyaan yang menanyakan terkait dengan diferensiasi dari meristem gitu ya. Jadi pada dasarnya jaringan yang menyusun tubuh-tumbuhan itu dibedakan menjadi menjadi 3 ya. Ada tadi dermal, ground atau dasar, dan vaskuler atau pembuluh. Dermal ini berkembang dari protoderm, ground meristem
atau ground meristem ini berkembang dari meristem dasar. Vaskuler ini berkembang dari prokambium, ya, meristem prokambium. Nah, ini ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, ya. Jadi yang menginisiasi pertumbuhan itu adalah prokambium sebetulnya. Cuman prokambium ini bentuknya ada dua. Ada prokambium, ada kambium. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya, kalau prokambium adalah meristem, kalau kambium adalah jaringan dewasa. Gitu. Nah, kalau misalkan inisiatornya adalah prokambium, maka perkembangannya disebut dengan perkembangan primer. Kalau inisiatornya sudah kambium, maka disebut dengan pertumbuhan sekunder. Ya, polanya pun beda ya. Pola pertumbuhannya beda antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Jadi kalau misalkan pada batang dikotil ya yang berkayu, kalau misalkan batangnya sudah berkayu itu sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Apa penyebabnya? Kambium. Kalau belum, berarti masih pertumbuhan primer. Inisiatornya apa? Prokambium gitu ya. Ya kemudian ini masih pembahasan yang kemarin ya tentang meristem. Kalau kita lihat posisinya pada ini kan pengelompokan meristem berdasarkan letaknya pada organ. Apikal, interkalar di antara jaringan dewasa pada pangkal ruas rumput ya. Kemudian ada meristem lateral atau di bagian samping. Ini contohnya kambium. Kambium itu di samping posisinya. Nah, coba Anda perhatikan. Nah, gambar ini. Coba Anda lihat. Di sini ada prokambium. Posisinya di samping di sini. Dia muter gitu ya, mengelilingi penampang belintang batang. Gitu, ya. Ini kambium gabus ya. Kambium gabus juga termasuk ke dalam meristem, tapi meristemnya sekunder karena dia adalah jaringan dewasa. Gitu, ya. Ini biasanya ada di tanaman-tanaman tertentu, ya di bawah epidermis posisinya. Kambium gabus ini menghasilkan gabus ke arah luar. Jadi nanti bisa menggantikan posisi dari epidermis. Pinus ya, contohnya pada pinus itu ada kambium gabus. Nah tadi ya, ini kedudukan kambium. Coba Anda perhatikan bagian yang Bapak warnai dengan warna biru ya. Nah, ini adalah kambium. Ini penampang melintang batang helianthus ya, batang bunga matahari, batang dikotil. Kalau dikotil pasti punya kambium. Coba Anda perhatikan ya, garis yang berwarna biru itu adalah kambiumnya. Posisinya di samping. Itu ya, di samping dari organ sehingga disebut dengan meristem lateral tadi kalau kita lihat posisinya. Ini adalah berkas pembuluh angkutnya ya. Ini juga berkas pembuluh angkut. Ini berkas pembuluh angkut. Ini silem, kambium, ini fluimnya. Gitu. Ini yang hitam tebal dindingnya. Ini adalah sklerenkium. Ya, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Anda pernah mungkin ya melihat penampang batang seperti ini? Pernah ya melihat penampang melintang batang seperti ini? Coba Anda bandingkan dengan ini nih. Nah, ini adalah batang dikotil. Ya, penampang melintang batang dikotil pada pertumbuhan primer. Tadi kan ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Nah, ini. Primary growth, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Gitu. Polanya akan berbeda ya, polanya akan berbeda. Karena inisiatornya, penyebabnya berbeda. Kalau pertumbuhan primer, meristem primer, prokambium penyebabnya. Kalau pertumbuhan sekunder, meristem bukan meristem tapi jaringan dewasa kambium yang menyebabkannya gitu ya. Oke, kemudian terakhir kemarin Anda mempelajari tentang jaringan parenkim. Nah, kalau ini sudah masuk ke dalam jaringan dewasa. Ya, jaringan dasar atau jaringan parenkim.
Jaringan parenkim ini hasil diferensiasi dari meristem apa? Ada yang bisa menyebutkan? Jaringan parenkim ini hasil diferensiasi dari meristem Meristem dasar. dasar. Ya, di sini sudah ditulis ya, ada meristem dasar gitu ya. Jadi hasil diferensiasi dari meristem dasar. Cirinya apa? Karakteristik utamanya? Karakteristik utamanya adalah ini nih, yang Bapak checklist. Di sini ada gambar yang menunjukkan jaringan parenkim. Ciri utamanya ini. Yang Bapak checklist adalah ciri utamanya. Struktur apa itu? Mempunyai ruang antar sel. Oke, ciri utamanya adalah memiliki ruang antar sel. Ya, ciri khas dari parenkim adalah memiliki ruang antar sel. Kalau meristem nggak punya ruang antar sel, gitu ya. Kolenkim juga nggak punya ruang antar sel, gitu ya. Sklerenkim apalagi tidak ada. Silemflum juga tidak ada. Hanya dimiliki oleh jaringan dasar atau parenkim. Fungsi parenkim? Fungsi parenkim untuk apa? Jawabannya macam-macam. Ya, coba perhatikan di sini. Fungsi fisiologisnya berbeda-beda. Di daun ada parenkim? Di daun ada parenkim? Ada. Di akar ada parenkim? Juga ada. Di batang ada parenkim? Ada. Kemudian di buah ada parenkim? Ada juga. Ya, di semua bagian tumbuhan itu salah satunya tersusun dari jaringan parenkim. Anda bisa bayangkan dari situ. Kalau misalkan posisinya letaknya beda-beda gitu ya, pada daun, pada batang, pada akar, pasti fungsinya akan berbeda begitu ya. Misalkan parenkim yang ada di daun punya kloroplas, ada kloroplas, pasti bisa berfungsi sebagai tempat asimilasi atau tempat fotosintesis. Lain lagi dengan parenkim yang ada di akar, nggak punya kloroplas, gitu ya. Dan biasanya difungsikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Kalau parenkim yang ada di akar, tapi cirinya sama, begitu ya. Mau parenkim yang ada di daun, di akar, di batang, di semua bagian, cirinya sama, punya ruang antar sel. Kalau bentuk selnya bagaimana? Bentuk sel parenkim? Kalau yang ditunjukkan di sini ini poligonal, persegi, banyak. Tapi tidak mesti harus seperti ini bentuknya, gitu ya. Karena tadi ketika misalnya posisinya beda, parenkim yang ada di daun dengan parenkim yang ada di batang, boleh jadi, bisa jadi, dan sangat dimungkinkan bentuknya juga berbeda, gitu. Cuman pada umumnya parenkim ini bentuk selnya adalah poligon, persegi banyak, bisa persegi 5, bisa persegi 6, bisa persegi 7, 8, ya, yang jelas poligonal gitu ya. Ini penampang melintang ya, penampang melintang. Nah, ini parenkim yang ada di daun, dia punya butir-butir kloroplas. Jadi fungsinya ya akan berbeda dengan parenkim yang ada di bagian tumbuhan yang lain. Nah, ini sangat berbeda bentuknya. Coba Anda perhatikan gitu ya. Coba Anda perhatikan bentuk selnya seperti bintang. Ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di air. Sehingga ini ada yang disebut dengan parenkim bintang. Ini pada bunga tasbih ya. Pada bunga tasbih Anda mungkin pernah dengar ya bunga tasbih atau tahu bunga tasbih seperti apa. Atau yang paling gampang pada pelepah pisang. Pada pelepah pisang itu ada parenkim bintang. Gitu ya, ada pada parenkim bintang. Nah, ini klorenkim disebutnya. Parenkim yang punya klorofil disebut dengan klorenkim. Ini parenkim juga, bentuk selnya seperti bintang. Punya ruang antar sel nggak? Punya ruang antar sel nggak? Punya Bapak.
Punya. Mana ruang antar selnya? Mana ruang antar selnya? Nah, ini adalah ruang antar sel, ruang antar sel. Ini ruang antar sel. Ruang antar selnya besar-besar. Gitu ya. Ini juga ruang antar sel. Ini cara pembentukan ruang antar selnya, bisa sisogen, lisigen, sisolisigen, dan reksigen. Oke, coba Anda perhatikan bagian yang Bapak lingkari. Ini parenkim juga sama ya. Punya ruang antar sel? Punya Bapak. Punya ya. Nah ini ruang antar selnya. Terus ada butir-butir pati. Ya, ini adalah butir-butir patinya. Ini menandakan bahwa parenkim ini dia berfungsi menyimpan cadangan makanan. Gitu ya, menyimpan cadangan makanan. Ini kebetulan parenkim pada akar ranunculus. Ya, di bagian akar. Kalau dinding selnya bagaimana, tipis atau tebal? Dinding sel parenkim? Tipis, Bapak. Tipis ya. Itu ciri khas yang lain. Coba kita perhatikan juga. Nah, ini dindingnya tipis. Karena biasanya parenkim ini dia belum berdiferensiasi lebih lanjut. Karena nanti kalau misalkan si parenkim ini berkembang lebih lanjut menjadi kolenkim, maka dindingnya akan mengalami penebalan primer, penebalan sekunder gitu. Ya. Oke, ini penampang melintang batang jagung. Ya, penampang melintang batang jagung. Coba Anda perhatikan bagian yang Bapak lingkari. Apakah ini parenkim? Betul, Bapak. Betul ya, parenkim. Anda bisa lihat ruang antar selnya? Bisa ya. Nah, ini adalah ruang antar sel, ruang antar sel, ruang antar sel. Oke, kalau ini parenkim bukan. Yang Bapak lingkari dengan warna biru parenkim bukan? Parenkim. Parenkim. Kenapa parenkim, Berji? Karena memiliki ruang antar sel. Ada ya ruang antar selnya? Ini ruang Ada. antar sel. Ruang antar sel. Gitu. Kalau yang di tengah ini kan ukuran selnya lebih besar. Di sini ukuran selnya lebih kecil. Kalau ini parenkim bukan nih. Nah, parenkim bukan. Bukan, Bapak. Bukan ya, karena ini adalah fluim. Nggak ada ruang antar selnya. Ini yang kecil-kecil ini bukan ruang antar sel. Gitu. Ini fluim. Ini fluim. Nah, ini silem. Silem. Ini silem. Ini silem. Silem. Terus yang berwarna merah dindingnya ini apa? Ada yang tahu? Ini adalah S. Apa S? Sklerenkim. Ya, nah kalau ini kan penampang melintang batang jagung, ya penampang melintang batang jagung. Ini menandakan bahwa jaringan yang menyusun bagian-bagian batang jagungnya ini sudah mengalami diferensiasi, tidak lagi jaringan meristem. Sudah bisa dibedakan, ada parenkim, ada sklerenkim, ada silem, ada flum. Kalau tadi pada ujung apex coles itu kan tidak bisa dibedakan. Sehingga disebut tadi isodiametris. Kalau ini bukan lagi isodiametris gitu ya, karena sudah macam-macam selnya. Ya, karakteristiknya sudah bermacam-macam. Coba lihat pada sklerenkim nggak ada ruang antar sel. Pada flum nggak ada ruang antar sel. Silem juga nggak ada ruang antar sel. Gitu ya. Jadi ini yang dindingnya berwarna merah, ini juga sama nih sklerenkim. Jadi biasanya kalau misalkan dinding sel ya diwarnai dengan pewarnaan asam begitu ya, ketika akan diamati di bawah mikroskop kemudian berubah menjadi merah, itu menandakan bahwa dindingnya mengandung lignin.
Ya, dinding selnya mengandung lignin. Karena selain selulosa bisa juga pektin, lignin, hemiselulosa gitu ya. Lignin yang paling keras. Tempurung kelapa itu lignin. Ya, tempurung kelapa kan keras ya. Itu dinding sel penyusunnya tersusun dari lignin, mengalami lignifikasi gitu. Ya, penebalan dindingnya terbuat dari lignin. Kalau pektin lebih lunak. Ya, kalau pektin lebih lunak. Anda pernah makan ini kan, makan udang ya? Pernah makan udang? Udang itu kan rangka tubuhnya di luar kan ya, eksoskeleton. Eksoskeleton. Nah, eksoskeletonnya atau rangka luar udang itu terbuat dari kitin. Ya, terbuat dari kitin. Sama dengan substansi pembentuk dinding sel juga yang bisa terbuat dari kitin. Kalau kitin tidak terlalu keras ya. Kalau kitin tidak terlalu keras, tidak seperti lignin. Kalau lignin sangat keras sekali. Oke. Nah, ini pada daun ini penampang melintang daun. Ya, daunnya kebetulan daun dikotil. Nomor 3 ini adalah jaringan tiang, nomor 4 adalah jaringan spon atau bunga karang. Diapit oleh epidermis ya, ada epidermis atas nomor 1 dan epidermis bawah nomor 2. Kebayang ya, ini penampang melintang. Jadi Anda bisa melihat epidermis atas, bawah, dan daging daunnya. Nomor 3, nomor 4 adalah daging daun atau mesofil. Gitu. Nah, nomor 3, nomor 4 ini adalah parenkim juga. Gitu ya. Nomor 3 ini parenkim palisade. Nomor 4 adalah parenkim bunga karang. Dua-duanya memiliki kloroplas sehingga ini bisa berfungsi dalam proses fotosintesis. Gitu ya. Ini skemanya seperti ini ya, kalau dibuat skema, dindingnya tipis, punya ruang antar sel walaupun sempit kalau yang palisade. Tapi kalau bunga karang, ruang antar selnya besar-besar. Oke, kemudian ada parenkim lipatan. Kenapa disebut lipatan? Karena dindingnya melipat. Ini kalau Anda perhatikan ya, bagian yang ditunjuk dengan kursor ini adalah parenkimnya. Dindingnya melipat-lipat ke dalam sehingga disebut dengan parenkim lipatan. Ini bisa Anda perhatikan, lihat pada daun pinus. Ya, daun pinusnya mungkin Anda sudah tahu ya, kalau dilihat di bawah mikroskop itu terutama pada daging daunnya dia tersusun dari parenkim yang dindingnya melipat-lipat ke dalam sehingga disebut dengan parenkim lipatan ya. Jadi jelas dari sini Anda bisa simpulkan bahwa bentuk sel parenkim bagaimana? Tidak hanya poligonal, macam-macam ya. Ada yang seperti bintang, ada yang parenkim lipatan, ada yang seperti tabung tadi parenkim palisade, ada yang tidak beraturan parenkim spon pada daun gitu ya. Jadi bermacam-macam. Oke, ini adalah penampang melintang daun castalia, daun teratai. Coba Anda perhatikan, daunnya daun dikotil, ada epidermis atas, epidermis bawah. Coba lihat, ini yang Bapak lingkari parenkim bukan? Yang Bapak lingkari parenkim bukan? Parenkim, Bapak. Parenkim, mana ruang antar selnya? Coba Anda perhatikan bagian yang ditunjuk dengan kursor. Yang di checklist. Yang di checklist itu adalah ruang antar selnya. Besar-besar. Itu menjadi ciri khas tumbuhan yang hidup di air. Ya, menjadi ciri khas tumbuhan yang hidup di air punya ruang antar sel yang sangat besar dan biasanya berisi udara sehingga disebut dengan parenkim udara di sini ya, disebut dengan parenkim udara gitu. Ini bunga karang ya, parenkim bunga karang yang ruang antar selnya besar. Di atasnya ini adalah parenkim palisade gitu. Kemarin di video ada kan penjelasannya ya? Ada di video pembelajaran, ada ya? Nah, ini lebih jelas lagi ya. Kalau ini juga ruang antar sel nih. Anda tahu eceng gondok? Tahu, Bapak. Nah, eceng gondok kalau kita lihat di bawah mikroskop, petiolusnya, tangkai daun eceng gondok seperti ini. Nah, ini.
Ya, ini penampang melintang parenkim yang ada pada petiolus tangkai daun eceng gondok. Di bawahnya ini daun teratai. Ya, ini parenkim bunga karangnya. Ini parenkim udara. Ya, karena ruang antar selnya berisi udara. Karena berisi udara sehingga daun castalia, daun teratai tidak tenggelam ya, karena dia bisa berperan juga sebagai pelampung. Ini parenkim bintang. Oke ya. Nah, selanjutnya sebetulnya hari ini Bapak akan membahas mengenai jaringan epidermis ya, jaringan epidermis. Kalau epidermis dia berkembang dari meristem apa? Kalau epidermis berkembang dari meristem yang mana? Protoderm, prokambium, atau meristem dasar? Anak? Baik Bapak, izin menjawab dari protoderm. Protoderm. Karena epidermis itu kan posisinya di luar kan ya, pasti berkembang dari meristem protoderm. Oke, coba Anda perhatikan. Ya, ini epidermis pada daun. Daunnya adalah daun oleander. Bapak yakin kalau daun oleander ini Anda tahu ya, Anda tahu apa namanya tanamannya, tapi namanya boleh jadi mungkin Anda baru tahu gitu ya, baru tahu namanya begitu ya. Oke, coba Anda perhatikan bagian epidermisnya. Ya, coba Anda perhatikan bagian epidermisnya. Nah, ini ya, ini epidermisnya. Ini epidermisnya. Susunan selnya bagaimana, rapat atau renggang? Susunan selnya rapat atau renggang? Rapat, Bapak. Rapat ya. Punya ruang antar sel nggak? Punya ruang antar sel? Tidak Punya ruang ada. antar sel nggak? Tidak Bapak. Ada nggak ruang antar sel? Tidak ada ya. Kalau punya ruang antar sel nanti tidak rapat lagi ya, renggang gitu ya. Oke, ini berapa lapis? Ini berapa lapis? Lebih dari satu lapisan. 1, 2, 3 ya, 3 lapis. Nah, ini juga epidermis ya. Ini penampang melintang daun jagung, epidermis bawah, ini epidermis atas gitu ya. Ada stomata di sini. Susunannya bagaimana, rapat atau renggang? Rapat. Rapat ya. Kalau rapat berarti tidak memiliki ruang antar sel. Kalau ini berapa lapisan selnya? Kalau ini 1 lapis ya. Kalau ini cuma 1 lapis. Kalau Bapak tanya, pada umumnya tumbuhan berapa lapisan sel epidermisnya? Kalau ini kan 1 lapis, yang di atasnya ini beberapa lapis. Kalau kita berbicara pada umumnya, beberapa lapis epidermisnya atau hanya 1 lapis? Pada umumnya mah hanya 1 lapis. Itu ya, epidermis itu. Ini mah kekecualian pada oleander dan daun tikus. Tahu tikus? Beringinan. Nah, kalau beringin mah lebih dari 1 lapis. Ya, lebih dari 1 lapis. Nah, ini daun fikus nih. Daun fikus, ini epidermisnya lebih dari 1 lapisan. Gitu ya, lebih dari 1 lapis. Ini yang kita sebut dengan, ada istilah di sini ya, multiple epidermis.
atau epidermis berganda dalam bahasa Indonesia gitu ya. Oke, nah ini epidermis posisinya yang Bapak perlihatkan ada pada daun ya. Ada pada daun. Daun warnanya apa? Hijau ya pada umumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Anda pada epidermis, pada sel epidermisnya punya kloroplas atau tidak? Punya kloroplas atau tidak? Punya, Bapak. Punya. Yang lain silakan. Punya Bapak. Punya, Bapak. Punya. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Tidak punya, Bapak. Tidak punya. Yang betul yang mana kira-kira menurut Anda? Daunnya warnanya apa? Hijau ya? Pada umumnya daun kan berwarna hijau. Kira-kira menurut Anda sel epidermisnya memiliki kloroplas atau tidak? Pertanyaan Bapak adalah sel epidermisnya punya kloroplas atau tidak? Tidak memiliki kloroplas, Bapak. Ya, jadi jawaban yang betul adalah tidak memiliki kloroplas. Ya, kita nanti akan melihat di praktikum lebih jelas bahwa epidermis itu seperti kaca. Ya, epidermis itu seperti kaca, dia bening. Tembus pandang. Itu ya, kalau kaca kan tembus pandang ya. Jadi yang berwarna hijaunya adalah bagian atau jaringan yang ada di bawahnya, yang ini nih. Ini palisade. Ini bunga karang. Ya. Bahkan di palisade sangat padat kloroplasnya di sini. Di sini agak jarang kloroplasnya. Jadi yang berwarna hijau adalah dagingnya yang di bagian tengah, sedangkan epidermisnya tidak berwarna hijau. Gitu ya, bening. Karena bening sehingga ya tembus pandang begitu ya. Anda nggak salah melihat daun warnanya hijau, nggak salah. Tapi bukan berarti, tidak berarti epidermisnya mengandung kloroplas. Epidermisnya sendiri tidak berwarna gitu ya. Tapi karena tidak berwarna seperti kaca ya tembus begitu ya, tembus pandang. Ya sama seperti Anda meletakkan kaca di atas daun lah ya. Di bawah Anda meletakkan kaca di atas daun. Anda akan melihat bahwa kacanya berwarna hijau padahal kacanya sendiri tidak berwarna hijau. Pantulan dari daunnya justru. Ya. Oke. Itu ya. Oke, kemudian epidermis ini biasanya dilapisi oleh lapisan tambahan yang kita sebut dengan istilah kutikula. Nah, ini lapisan tambahan yang bisa terbuat dari lilin, kristal garam, lignin, atau substansi yang lain tergantung dari jenis tanaman. Ya, biasanya ini ada pada epidermis atas. Ya, ada pada epidermis atas yang berfungsi untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Gitu ya. Anda tahu daun kan ya? Daun itu kan morfologinya gimana? Lebar dan tipis. Lebar dan tipis. Sekarang kalau kena cahaya matahari, itu kan mudah sekali daun menguapkan air yang terdapat di dalam daging daunnya. Gitu ya. Anda bayangkan lebar, tipis. Mudah sekali kering gitu ya. Mudah sekali kering atau kehilangan air karena dibuat lebar dan tipis. Menguntungkan sebetulnya, di satu sisi menguntungkan, dibuat lebar dan tipis itu kan nanti memaksimalkan penangkapan cahaya matahari dan memaksimalkan penembusan karena tipis. Penembusan cahaya matahari ke dalam bagian-bagian daun gitu. Tapi di sisi lain daun harus mempertahankan air untuk fotosintesis. Karena kan fotosintesis itu kan bahan bakunya salah satunya air. Gitu. Sehingga apa solusinya? Solusinya adalah kutikula. Solusinya adalah lapisan lilin, ya. Jadi walaupun ada cahaya matahari di atas panas karena ada lapisan lilin yang kedap air, ya. Daun akan terhindar dari penguapan atau evaporasi yang
berlebihan gitu ya, itu manfaatnya. Termasuk lignin juga kedap air, dia tidak bisa ditembus oleh air gitu. Jadi daun dengan keberadaan struktur tersebut bisa mempertahankan mempertahankan air yang terdapat pada jaringannya gitu ya. Ini daun jagung ya, dua-duanya daun jagung. Penampang melintang daun jagung. Oke. Nah, pada epidermis juga ini Bapak ingin menunjukkan bahwa ada beberapa modifikasi dari sel epidermis. Di antaranya ini ada sel kipas ya. Sel epidermis yang ukurannya lebih besar. Memang di sini bentuknya tidak seperti kipas, tapi kalau di sini, nah ini bentuknya kayak kipas. Ini turunan atau bentuk khusus, bentuk modifikasi dari epidermis pada rumput-rumputan ya, pada jagung, pada tanaman jagung yang paling mudah. Ini yang kita sebut dengan builiform atau sel kipas. Ini juga sel kipas. Terus ada lagi litokis. Ini pada daun fikus ya. Litokis. Mana litokisnya ini nih? Nah, dia ukurannya lebih besar. Epidermis ukurannya lebih besar. Biasanya berfungsi menyimpan hasil metabolit sekunder. Dan ini umum ditemukan pada fikus-fikusan atau beringin-beringinan. Nah, ini stomata ya. Sel penutup stomata atau guard cell atau sel penjaga, ini juga bentuk khusus dari sel epidermis. Nah, ini ya. Ini adalah sel penjaganya. Ada 2. Tuh. Ini sel penjaganya, bentuknya seperti kacang merah. Terus sel yang berbatasan langsung dengan sel penjaga ini disebut dengan sel tetangga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah sel tetangganya. Gitu. Sel yang berbatasan langsung dengan sel penjaga. Nah, ini beda-beda ya, setiap tanaman bisa beda-beda. Kalau ini 1, 2, 3. Ada 3. Sehingga ini yang menentukan tipenya. Kalau 4 disebut anomositik, 3 di anisositik, parasitik seperti ini, diasitik ada 2 ya, 1, 2 ya sel tetangganya. Ini aktinositik seperti ini. Dan ini biasanya untuk setiap famili sama begitu ya. Jadi stomata ini bisa dijadikan sebagai tanda pengenal dia masuk ke dalam famili apa. Misalkan Cucurbitaceae atau mentimun-mentimunan biasanya anisositik gitu ya. Kalau Graminae ya padi-padian biasanya diasitik ya tipe stomatanya. Dan jumlahnya pun macam-macam gitu ya untuk setiap jenis tanaman gitu ya. Jumlah atau sebaran stomata ini bisa bermacam-macam. Makanya tumbuhan yang biasa atau cocok ditanam di pinggir jalan untuk penghijauan itu biasanya tanaman yang memiliki sebaran stomata yang banyak gitu ya, agar nanti efektif efektif dalam hal penyerapan gas karbon dioksida. Trihoma ya, rambut-rambut halus ini juga bisa bermacam-macam, dan trihoma termasuk ke dalam modifikasi epidermis juga, termasuk ke dalam bentuk khusus dari sel epidermis. Rambut akar juga menjadi bentuk khusus dari sel epidermis. Jadi kalau ada pertanyaan gini ya, kalau ada pertanyaan rambut akar berdiferensiasi dari meristem apa? Jawabannya adalah meristem protoderm, sama seperti epidermis karena dia adalah bentuk khusus dari epidermis. Trihoma berkembang dari meristem apa? Meristem protoderm. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk kolenkim, sklerenkim, silakan nanti Anda pelajari, Bapak tugaskan ya. Kan ada video penjelasannya. Nanti Anda pelajari di rumah untuk yang kolenkim, sklerenkim. Untuk kuisnya Bapak undur nanti ke pertemuan berikutnya. Untuk kuis kolenkim, sklerenkim. Jadi di rumah
Silakan Anda pelajari kolenkim dan sklerenkim nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bapak harapkan tadi penjelasannya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan di LMS di pertemuan yang kemarin. Ada yang belum terjawab barangkali? Terima kasih yang sudah bertanya, Bapak beri poin plus ya untuk yang bertanya di LMS. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ini jaringan apa coba? Sebentar ya, ini jaringan apa? Yang Bapak lingkari jaringan apa? Parenkim. Parenkim. Punya ruang antara sel. Ini penampang melintang akar jagung. Penampang melintang akar jagung di bawah mikroskop. Nanti kalau praktikum Anda akan banyak berinteraksi dengan gambar-gambar seperti ini di bawah mikroskop. Ini silem, ini parenkim juga di tengah-tengah. Oke, tadi ada yang ingin bertanya? Rigi mau bertanya? Iya Bapak, izin bertanya. Sebenarnya udah ditanyain juga kan di LMS ya. Oh, belum terjawab ya. Silakan ditanyakan lagi. Iya Bapak, mengenai jaringan gabus ya Bapak. Kan jaringannya itu berasal dari kambium gabus. Lalu sel-selnya itu kan mati. Kemudian kan mempunyai kayak penebalan pada dindingnya gitu. Nah, penyebab apa dan proses penebalan pada jaringan gabus itu kenapa bisa selnya itu kenapa bisa mati dan kayak punya penebalan gitu di dinding sel gabus tersebut, dan si penebalannya itu apakah butuh waktu yang lama atau bisa dalam waktu singkat gitu, Bapak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah ini ya, gabus. Gabus ini berkembang dari kambium gabus. Biasanya posisinya ada di bawah epidermis. Anda perhatikan ya, ini epidermis batang. Epidermis batang, di bawahnya ada gabus. Ya, di bawahnya ada gabus. Nah, gabus ini dibentuk oleh kambium gabus yang ada di sebelah dalamnya. Itu ya, ini kambium gabusnya. Nah, ini adalah kambium gabusnya. Dindingnya sangat tipis sekali. Tahu kambium? Pernah pegang kambium? Pernah nyangkok? Belum pernah, Bapak. Oke, kalau mencangkok, ya Anda kan mengelupas kulit kan ya, mengelupas kulit batangnya. Nah, di antara kulit dan kayu, di antara kulit, kayu dan kayunya ada lendir biasanya di situ. Ya, ada lendir. Nah, lendir itu adalah kambium. Itu adalah sel ya, disusun oleh sel-sel yang sitoplasmanya itu kayak jelly. Ya, sitoplasmanya itu gel. Dindingnya sangat tipis sekali. Gitu, dan sangat aktif membelah. Ya, sangat aktif membelah. Jadi kalau mencangkok, bagian yang lendirnya itu harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena kalau tidak dihilangkan nanti sembuh lukanya. Ketika mencangkok kan Anda lukai itu ya, Anda lukai si batangnya atau rantingnya begitu ya. Anda lukai. Nah, bagian si kambiumnya itu kan menghasilkan kulit kayu dan menghasilkan kayu ke arah dalam. Menghasilkan kulit kayu ke arah luar, menghasilkan kayunya ke arah dalam kalau pada tumbuhan dikotil yang berkayu. Itu fungsi kambium, sehingga bisa memperbesar batang. Bisa menghasilkan flum ke arah luar, bisa menghasilkan silem ke arah dalam. Silem itu kayu. Ya, silem itu kayu. Kulit kayu itu sebagian besar adalah fluim. Fluim yang sudah tidak berfungsi lagi gitu, ya. Jadi fungsi kambium untuk apa? Untuk memperbesar batang. Kenapa bisa memperbesar batang? Karena kambium itu ke arah dalam selnya membelah, membentuk kayu, dan ke arah luar membentuk kulit kayu, fluim. Itu. Nah, pada tumbuhan tertentu, misalnya pada pinus, di bawah epidermisnya biasanya si jaringannya
ada yang mengalami diferensiasi menjadi velogen atau kambium gabus. Ini termasuk ke dalam meristem sekunder ya, karena tidak langsung berkembang dari embrio jaringannya. Nah, kambium gabus ini aktif membelah, sama ke arah luar dan ke arah dalam. Gitu. Ke arah luar dia akan membentuk gabus. Ya, awalnya mah hidup. Ketika masih kambium gabus, selnya hidup. Tapi ketika membelah ke arah luar, berdiferensiasi, berkembang, lama-kelamaan selnya mati. Dia kan arahnya keluar gitu ya. Arahnya keluar. Jadi pasokan nutrisi ke arah luar ini akan semakin berkurang. Karena pasokan nutrisi berkurang, otomatis selnya akan mati. Gitu. Dan selama perkembangan biasanya dindingnya mengalami penebalan. Gitu ya. Dindingnya karena jadi seolah-olah dia tahu, kemudian ada faktor lingkungan juga dari luar, angin, tekanan, dan lain sebagainya, itu kan dari luar ya, dari epidermis, dari sini. Nah, dari sini. Itu yang akan menginisiasi sel-sel yang ada di sini mengalami penebalan dindingnya. Ya. Dan khusus untuk gabus, kambium gabus, ya atau sel-sel gabus, ini bahan penebalannya dari suberin. Suberin itu adalah gabus. Ya, suberin itu adalah gabus, kedap air. Jadi nanti sel-sel yang ada di sini dia akan berperan berfungsi sebagai pelindung, tameng. Air kan bisa muncul dari sini gitu ya, dari sini air, sehingga air tidak serta-merta bisa langsung masuk ke dalam karena ada jaringan gabus di sini. Itu fungsinya, gitu ya. Jadi bisa menggantikan epidermis nanti lama-kelamaan. Ya, jadi yang menyebabkan adanya penebalan di sini, penebalannya terbuat dari gabus karena memang awalnya dari kambium gabus. Terus faktornya apa di sini? Ada faktor lingkungan yang berpengaruh, yang menginisiasi dindingnya mengalami penebalan dari gabus begitu. Ya, bisa dipahami ya. Ini bisa dimanfaatkan ya, tutup botol atau tutup botol yang ada di lab ya, tutup botol kimia, bahan kimia itu kan terbuat dari gabus. Ini bisa sangat tebal, ya, bisa sangat tebal sehingga bisa dimanfaatkan untuk tutup botol, casing HP dan lain sebagainya, gitu ya. Itu dari gabus, gabusnya berasal dari tumbuhan dan kedap air kan ya. Kenapa digunakan untuk tutup botol bahan kimia? Karena memang kedap air, gitu. Atau kalau zaman dulu termos ya, termos untuk nyimpan air panas, tutupnya dari gabus juga sama. Sekarang kan dari plastik ya. Kalau dulu dari gabus dan bagus ya, tahan panas. Si air yang disimpan di termos itu panasnya tidak cepat hilang, tidak seperti disimpan di termos-termos yang sekarang yang tutupnya dari plastik. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana, Firki? Udah jelas? Baik, Bapak dapat dipahami. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi barangkali?